Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah kok. Oke, kita mulai ya. Ini metodologi penelitian, nanti kita bahas tentang bab satu, bab 2, bab 3. Untuk jenis penelitian ini nggak usah, karena semuanya udah pasti. Kalian punya causal research namanya. Artinya ada penyebab. Makanya variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Kenapa si variabel Y itu bisa berubah? Sebabnya adalah karena adanya si variabel X-nya itu. Terus kalian, ini hitungannya masih basic research ya, artinya penelitian yang dasar. Dan metode kalian itu kuantitatif. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengembangkan ilmu. Ini akan dimulai dari fenomena. Ada research gap dan ada teori gap. Gap itu artinya kesenjangan. Kalau fenomena itu artinya antara harapan dan kenyataan itu berbeda. Kalau untuk research gap itu artinya perbedaan penelitian terdahulu. Misalnya peneliti A mengatakan likuiditas berpengaruh ke harga saham. Tapi si peneliti B bilang likuiditas tidak berpengaruh ke harga saham. Kalau teori gap itu sudah berupa teori di mana teori-teori tertentu mengemukakan pendapat yang berbeda ya. Dan penelitian itu harus bisa digeneralisasi. Kalau untuk kategori skripsi kalian itu sudah termasuk generalisasi. Nah, ini ya kenapa dibilang kalian punya penelitian dasar. Kalian menguji pengaruh utang itu terhadap nilai perusahaan. Ada yang mengatakan positif signifikan, ada yang mengatakan negatif signifikan. Ini sudah ada research gap-nya. Kalau yang bawah, hutang itu bisa berpengaruh ke nilai perusahaan tetapi melalui profitabilitas. Ini yang namanya keunikan menggunakan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Kalau ini penelitian terapan, ini bukan kontribusi ilmu tetapi memecahkan masalah. Kalau itu bukan di ranahnya kalian, kita skip aja. Nah, kalau penelitian kausalitas ini yang saya bilang tadi, skripsi kalian semuanya topiknya ini. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya utangnya meningkat, akibatnya nilai perusahaan turun. Sebabnya profitabilitas menurun, akibatnya nilai perusahaan menurun. Nah, kalau di SDM misalnya, penyebabnya adalah komunikasi yang tidak baik antar karyawan, akibatnya kinerja karyawan turun. Gitu ya. Komparatif saya skip aja, kualitatif saya skip saja. Nah, kalian kuantitatif ya. Kalian mengumpulkan dan analisis data berupa angka atau ukuran yang dapat diukur secara objektif. Kalau kalian yang keuangan, jelas ada angkanya, laporan keuangan. Yang di SDM, alat ukurnya nanti dengan bantuan angket. Angket itu kan kalian kasih kode ya, 1 sampai 5. 1 biasanya sangat tidak setuju,
5 itu sangat setuju. Itu sudah angka juga. Dan itu kan diukur secara objektif ya. Artinya, untuk setiap orang yang ngisi angket kalian nanti yang SDM, poinnya tetap 1 sampai 5 skala intervalnya. Ini saya skip karena ini bukan ranah kalian. Oke, kita masuk ke bab 1. Sebelum masuk ke sini, ada yang mau kalian tanyakan dulu, silakan. Oke, yang pertama kita harus ada membahas tentang latar belakang di pendahuluan ini ya. Latar belakang itu kalau tidak bagus, biasanya RUP-nya akan diminta perbaiki atau bahkan bisa ditolak. RUP kalian sudah berhasil, berarti latar belakangnya sudah ada. Hanya saja latar belakangnya kurang. Nah, cara menulis latar belakang kita harus mengerti alur masalah dulu. Yang menjadi masalah penelitian itu adalah fenomena gap. Artinya, kenyataan dan harapan itu berbeda. Tidak sesuai. Harapan kita apa, kenyataannya berbeda ya. Kalau kita membeli buah jeruk di pasar, kita sudah timbang buah jeruknya itu 1,5 kilogram. Ketika kita sampai di rumah, kita iseng, kita timbang ulang ya, hasilnya 1,2 kilogram. Apakah mungkin dalam perjalanan pulang, berat jeruknya bisa hilang 0,3 kilogram? Rasanya tidak mungkin kan? Berarti ada masalah. Harapan kita ketika jeruk itu ditimbang balik di rumah tetap 1,5 kilogram, tetapi kenyataannya malah menjadi 1,2 kilogram. Kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi masalahnya apa? Bisa aja penjualnya curang ya. Dia mencurangi timbangan. Nah, sederhananya begitu analoginya. Di kenyataan itu ada fenomena gap. Kalau di harapan itu ada research gap. Fenomena itu selalu di variabel Y. Variabel dependen atau endogen. Endogen itu kalau kita pakai analisis jalur sebutannya endogen. Kalau X-nya itu disebut eksogen atau independen. Jadi variabel Y selalu yang menjadi permasalahan utama di penelitian kalian. Yang membahas kinerja karyawan, fenomenanya apa berarti? Ya pastinya data kinerja yang turun ya, atau data kinerja yang naik turun. Itu fenomena negatif namanya. Bagaimana kalau kinerjanya itu naik terus? Apakah itu bisa diteliti? Jawabannya bisa. Itu namanya fenomena positif. Apakah suara saya masih terdengar jelas? Masih kok. Oke. Jadi untuk fenomena, ada yang mau ditanyakan dulu? Yang bahas fenomenanya tentang harga saham, buktikan harga saham itu ada masalah apa. Yang bahas tentang kinerja perusahaan, kinerja keuangan, buktikan kinerja keuangannya ada apa. Kenapa itu harus dibahas? Fenomena itu adalah apa, kenapa, bagaimana. Apa yang menjadi masalah, kenapa masalah itu muncul, bagaimana kita menyelesaikannya. Kalau research gap, itu adalah di variabel X-nya. Seperti contoh bagan tadi ya, utang ke nilai perusahaan. Ada yang bilang positif signifikan, ada yang bilang negatif signifikan. Ini ada contoh judul, pengaruh disiplin kerja, motivasi lingkungan kerja, dan budaya Kaizen terhadap kinerja karyawan. Nah, yang kinerja itulah yang diperlukan fenomena atau datanya. Sudah diberikan warna merah. Yang warna hijau itu adalah
variabel X-nya atau variabel yang mempengaruhi. Itu yang harus kita cari penelitian terdahulunya, research gap-nya seperti apa, lalu teori yang mendukungnya apa. Contoh yang lain, ini yang di keuangan, berarti fenomenanya adalah kecurangan laporan keuangan. Tunjukkan buktinya. Ada masalah apa dalam hal kecurangan ini? Kemudian yang warna hijau ada profitabilitas sampai corporate governance. Carilah penelitian terdahulu yang variabel X-nya ada 4 biji ini terhadap kecurangan laporan keuangan. Tidak mungkin satu jurnal bisa langsung mencakup variabel yang kalian gunakan. Jadi memang harus beberapa jurnal itu. Kalau paling tidak minimal lebih dari 10 itu untuk satu judul skripsi. Ini contoh yang pemasaran. Karena pakai dua y berarti harus ada dua fenomena. Yang pertama fenomena repurchase intention, yang kedua fenomena customer satisfaction. Kalau untuk variable X-nya, yang warna hijau ini tetap seperti biasa, cari penelitian terdahulu yang ke customer satisfaction dan ke repurchase intention. Ini juga sama. Ini ada contoh fenomena, bisa disajikan dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk tabel, tergantung bagaimana kalian menjelaskannya. Yang penting data itu harus informatif ya, bisa mewakili fenomena, bisa menjelaskan permasalahan yang kalian angkat. Di sini bisa kita lihat jumlah peserta di 2021 turun. Turunnya tinggi sekali. Dari 41.000 turun ke 23.000. Ini kan BPJS Kesehatan ya. Sorry, BPJS Ketenagakerjaan. Berarti apakah ada permasalahan di sini? Kebetulan dia judulnya di sini. Pelayanan, kepuasan konsumen, dan loyalitas. Kalau jumlah peserta turun berarti kan ada masalah di loyalitas ya. Nah ini contoh nih kalau untuk yang pemasaran. Nah ini contoh yang STM. Ini ada data kinerja. Minimal 3 tahun biasanya kalau untuk perbandingan ya. Kalau hanya 2 tahun itu belum jelas perbandingannya. Nah kalau di sini kan kita lihat yang sangat baik ya. Dari 7 turun ke 6, dari 6 tetap ke 6. Turun lah ya. Yang cukup baik 6 naik ke 10, naik ke 11. Harapan kita apa? Yang sangat baik naik terus, yang cukup baik malah harusnya turun kan? Karena buruk sama dan sangat buruknya tidak ada. Berarti kita inginkan cukup baiknya itu turun, baiknya itu naik, sangat baiknya juga naik. Tapi ini terbalik. Ini juga fenomena. Dan akan lebih bagus kalau dia bentuknya seperti ini. Kalian hitung rata-ratanya. Sangat baik kan biasanya 5, baik itu 4, cukup baik 3. Hitung pakai rata-rata bobot, nanti dapat rata-ratanya. Jadi ini lebih jelas ini. Dari 4,01 turun ke 3,94. Berarti memang ada bukti kalau kinerjanya turun. Ini contoh fenomena untuk yang keuangan. Misalnya kalian mengambil sektor manufaktur. Terlihat kan PDB sektor manufaktur turun selama 5 tahun. Ini jadikanlah fenomena data ini. Ini juga fenomena. Oke, fenomena itu harus bentuknya mengkerucut ke bawah. Kita pertama jelaskan dulu hal yang bersifat umum, khusus, terakhir baru fokus. Kalau yang di keuangan itu lebih jelas, lebih gampang. Karena hal umumnya itu jelas adalah PDB. Khususnya adalah di IHSG, fokusnya adalah subsektornya. Nah, kalau yang SDM dan pemasaran itu agak sedikit berbeda. Kadang khususnya tidak ada. Dia umum,
langsung ke fokus. Kadang umumnya tidak ada, dia khusus langsung ke fokus. Ya oke, itu tidak masalah. Kalau contohnya, kalau yang khusus misalnya banyak terjadi PHK di Indonesia. Itu kan berarti hal yang umum ya. Baru kita turunkan ke yang khusus berarti tingkat PHK yang ada di Kota Pekanbaru atau Provinsi Riau. Nah, baru fokusnya ke objek penelitian kalian misalnya di PT ABC. Jadi jelas dari umum khusus ke fokusnya. Oke, sebelum masuk research gap, ada yang mau ditanyakan dulu untuk fenomena ini? Silakan. Sejauh ini belum ada sih kok. Fenomena kalian semua itu harus diperbaiki ya, karena ada yang masih kurang tepat, ada yang kurang fokusnya, ada yang kurang khususnya. Ada juga yang umumnya belum ada. Jadi saya harap setelah ini sudah paham caranya ya. Berikutnya research gap. Research gap saya udah minta kalian untuk rekap seperti yang sudah saya tunjukin ya. Saya buka dulu ya contohnya ya. Apakah sudah terlihat file Excel saya? Udah kok. Udah kok. Oke. Jadi pertama kalian rekap nama peneliti, tahun, variabel X-nya, sama variabel Y-nya. Lalu ada arah sama signifikansi. Variabel Y-nya harus sama ya. Jangan jurnal yang variabel Y-nya lain yang kalian rekap itu nggak ada manfaatnya nanti sama kalian. Lihat, kalau di sini kebetulan kinerja variabel Y saya konsisten pakai istilah. Kalau saya di sini untuk kinerja semuanya saya pakai kata performance. Nah, di performance untuk si penelitian Aldelawi dan Ramo ini, dia menggunakan 4 variabel X. Ada firm size, working capital, operating assets, dan earning after tax. Ya, meskipun saya hanya pakai variabel firm size, tapi variabel lainnya tetap saya rekap. Tujuannya untuk mencari keunikan atau variabel yang memang jarang digunakan. Nah, penelitian Rosa Purvini, ini kebetulan dia pisahin. Ada security, accessibility, dan lain-lainnya. Kemudian penelitian ini saya punya, ada information system, purchasing, training. Pokoknya X yang mereka pakai apa kita masukin aja. Lalu kita lihat arahnya positif atau negatif. Seperti ini kan ada negatif, ada positif. Lalu dia signifikan atau tidak signifikan. Kita rekap dulu. Nah, setelah itu, misalnya variabel yang mau saya gunakan sistem informasi. Nah, jadi kan nampak ini semuanya. Inilah orang-orang yang meneliti tentang pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja. Nah, ada yang hasilnya positif, ada yang negatif, ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan.
Paham ya cara merekap ini? Atau masih ada yang bingung? Saya rasa nggak sulit ya rekap ini. Kita hanya mindahin aja apa yang dari jurnal itu ke Excel. Nah, selanjutnya setelah kita menggunakan metode ini, variabel yang utama kalian gunakan kan sudah terekam semua. Sudah nampak ada berapa penelitian terdahulunya. Desert gap-nya sudah ada atau belum. Kalau misalnya ketemunya semuanya positif, ya nggak apa-apa. Kita biarin aja dulu. Kalau bisa cari lagi ya kita cari. Kalau nggak bisa, nanti saya kasih solusinya karena itu agak berbeda perlakuannya. Nah, untuk variabel yang sesekali saja baru muncul, itu bisa kita jadikan sebagai keunikan penelitian kita. Misalnya yang agak jarang muncul. Nah, variabel gender. Ini hanya dua peneliti yang meneliti pengaruh gender ke performance. Dan hasilnya pun beragam, berarti research gap-nya sudah ada. Kalau begitu, boleh ya variabel gender ini kita jadikan sebagai keunikan di penelitian kita. Oke, kemudian ketika kalian merekap, terutama yang SDM, kalau dia ada indikator seperti ini, itu langsung kalian rekap atau ditandai dulu lah. Kalau saya suka tandainya di sebelah sini. Indikat, saya bikin kolom namanya indikator. Kalau dia berupa rumus, saya tandai dulu pakai formula. Kalau dia ada angket, saya tandai yes. Kalau saya tidak ada kasih tanda, berarti tidak ada angketnya di sana. Tujuannya untuk memudahkan mencari angketnya nanti di definisi operasional variabel juga. Jadi kan saya ada minta ya, kalian wajib harus ada yang namanya variabel. Bentar. Ada variabel, ini namanya indikator, ini namanya pernyataan. Kemudian ada sumber. Contohnya, Nguyen and Hoai. Nah, ini dia, Nguyen and Hoai. Ada meneliti, ini variabelnya, indikatornya ada, saya tandai dulu. Karena nanti setelah saya baru tahu mau pakai variabel apa yang jelas, yang pastinya apa, saya tinggal buka variabel penelitiannya si Nguyen and Hoai ini. Baru saya kutip. Jadi kuncinya harus ada indikator pernyataan. Kalau tidak ada ini, nanti kalian akan sulit untuk melakukan penelitian. Karena angket dasarnya dari sini. Bisa paham? Untuk yang SDM, kalau yang keuangan tidak sulit ya, karena di jurnal, misalnya mencari rumus menghitung ukuran perusahaan, itu banyak tuh disediain. Karena kan rumus hanya satu baris biasanya. Kalau yang angket di SDM atau pemasaran, karena biasanya angket itu sifatnya panjang, biasa kan sampai puluhan itu ya harus diisi, sering tidak dimunculkan di jurnal. Karena di jurnal itu dibatasi jumlah halamannya. Nah, maka itu yang di SDM memang harus ekstra ya cari jurnalnya, karena kita membutuhkan angketnya ini. Nah, nanti yang kolom yang saya tandai inilah yang akan menjadi angket kalian. Bisa dipahami untuk yang SDM? Oke, kurang lebih gitu ya untuk research gap. Ketika rekap research gap, sekalian sekalian tandain jurnal mana yang ada sediaan angketnya ya. Jadi tidak payah kalian kerja dua kali untuk ngecek research gap. Nanti kalian harus cek lagi yang ada angket atau enggak. Jadi cukup sekali kerja langsung rekap. Ini bentuk penyajiannya, ya tergantung lah. Tapi lebih bagus dalam bentuk narasi saja.
Research gap yang sudah kalian rekap di Excel, itu biarkan saja di Excel. Itu kan fungsinya untuk membantu kalian lebih cepat mencari jurnal. Dan jangan lupa setiap jurnal yang sudah kalian download, dikasih nama. Kalau saya biasanya kasih nama seperti ini. Ini ya, misalnya Nguyen and Hawaii 2022. Saya tandai ini, kemudian di sini. Jadi ketika saya searching tulis nama Nguyen and Hawaii, dia muncul. Dan setiap jurnal ini saya letak di satu folder yang sama. Jadi kita tinggal Ctrl F saja, nanti langsung ketemu. Atau kalian ketiknya Nguyen and Hawaii strip 2022. Tahunnya letak di belakang. Nah, jadi otomatis sudah sesuai abjad ya kalau kalian letak di folder. Ingat yang dicatat itu nama belakang ya. Ini saya buka jurnalnya satu. Nama dia Nguyen Pong Nguyen. Yang nama keduanya Tu Tan Hoai. Yang kalian rekap nama belakang. Yaitu Nguyen dan Hoa ini. Kebetulan nama depannya Nguyen juga, tapi Nguyen yang dimaksud yang nama belakang ya. Itu karena nanti ketika kalian di Mendeley, settingannya kalian ketiknya akan nama belakang dulu baru nama depan. Ketika kalian kutip di Microsoft Word nanti, itu juga yang muncul nama belakang. Makanya rekapnya juga pakai nama belakang supaya kalian gampang cari. Misalnya nanti penguji kalian bilang, coba buka, misalnya penguji bilang gini, di bab 3 saya baca angket kalian mengutip dari penelitiannya Sing Nguyen and Hoai 2022. Coba kalian buka jurnalnya. Nah, kalau kalian sudah rekap dengan cara yang seperti saya bilang tadi, lebih gampang carinya kan karena rekapnya sudah langsung pakai nama belakang dan kalian juga rekapnya pakai nama di nama filenya langsung pakai nama penulisnya gitu. Nah, ini research gap dalam bentuk kalimat lebih disarankan seperti ini ya. Research gap ini adalah posisinya masih di bab satu. Kalau penelitian terdahulu itu di bab 2 posisinya. Jadi dibedakan ya. Jangan disamakan research gap dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu berarti siapa saja yang meneliti hal yang sama. Kalau research gap itu memang sengaja kita cari peneliti yang hasilnya berbeda. Contohnya ini, disiplin berpengaruh signifikan ke kinerja. Kemudian peneliti oleh Elias Reza juga nyatakan sama. Namun bertolak belakang dengan Prabowo 2020 yang menyatakan disiplin tidak signifikan terhadap kinerja. Silakan disusun kalimatnya yang kreatif ya. Baru kita masuk rumusan masalah. Pakai kalimat yang ada di sini saja. Ini sudah kalimat baku ya. Tujuan penelitian. Kalau rumusannya ada 4, berarti tujuannya juga harus 4. Kalimatnya diikuti aja. Ini ada alur masalah. Setelah ada ditemukan masalah penelitian, kalian harus buat pertanyaan penelitian. Ya, ini ada 5, tapi tidak harus semua. Tadi kan saya udah bilang ada 3 ya. Apa, mengapa, dan bagaimana. Apa yang menjadi masalah, kenapa bisa muncul masalah, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Berarti ini what, harusnya ada why satu lagi ya. What, why, dan how. Ini juga fenomena ketika utang meningkat terus, tapi kok debt service ratio-nya malah turun gitu. Harusnya meningkat. Ini fenomena. Nah, kalian harus bisa buat seperti ini juga. Struktur modal itu kaitannya dengan utang ya.
Biasanya kalau semakin tinggi utang, itu konotasinya agak sedikit negatif ya. Banyak utang berarti labanya terpakai untuk bayar utang. Jadinya labanya makin kecil. Apakah utang bisa menurunkan laba perusahaan atau DSR? Itu adalah research question atau pertanyaan penelitian. Rumusan masalahnya, apakah struktur modal bisa menurunkan profitabilitas? Tujuannya untuk menganalisis bla bla bla. Hipotesisnya nanti struktur modal berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Kalian harus bisa berangkat dari konsep yang seperti ini. Nah, ini research gap-nya, positif negatif ada. Oke, ini pembahasan tentang bab satu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu tentang bab satu ini? Nah, saya sering bahas tentang keunikan penelitian ya. Keunikan itu letaknya nanti di bab satu tapi paling akhir. Biasakan kalian akan buat kalimat sebelum rumusan masalah berdasarkan fenomena dan perbedaan penelitian terdahulu, maka akan menjadi hal yang menarik untuk membahas lebih lanjut tentang pengaruh bla 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 terhadap kinerja perusahaan pada sektor bla bla bla. Itu ya, sering itu mahasiswa bikin kalimat seperti itu. Posisi penjelasan keunikan yang saya maksud itu sebelum kalimat yang tadi saya bilang. Kalimatnya biasanya yang menjadi perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan variabel mediasi atau menggunakan variabel moderasi. Tujuan digunakannya variabel moderasi ini adalah karena peneliti yakin atau peneliti menduga bahwa variabel moderasi ini dapat bersinergi dan meningkatkan kinerja karyawan, misalnya gitu ya. Oke, sambil sering berjalan waktu, kita cari keunikan masing-masing dari kalian ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai bab satu ini? Kalau tidak ada, karena Zoom kita sudah mau habis yang 40 menitnya, saya tutup dulu, kemudian saya nunggu loading bentar ya, karena ini saya rekam. Habis itu nanti saya kirim kode Zoom yang baru ya. Oke, nanti saya kirim ya lewat grup WA.